Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam hormat dari saya. Perkenalkan, nama saya Darmanto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bungur, yang pada hari ini dalam kegiatan yang baik di pagi hari ini akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMK Negeri Bungur sebagai salah satu bahan atau pemenuhan kegiatan tugas kami di dalam kegiatan bergerak. Adapun diseminasi adalah sama dengan bahasanya rencana tindak lanjut atau aksi dari kami yang sudah melakukan kegiatan hanya daring, kemudian mungkin tugas saja. Sekarang kami harus memberikannya atau bersama-sama berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Di sini kami wajib menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman. Adapun hal-hal yang sudah kami pelajari di lembaga kerja LMS itu kami sudah mempelajari modul 1 sampai 2 sekarang. Tapi aksi nyata sekarang ini yang di modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke. Konsep inti budaya positif sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian motivasi perilaku manusia, yang berikutnya ada kebutuhan dasar, yang berikutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Ya. Pembelajaran paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang atau berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi hingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan pendidikan nasional saat ini. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol pada kita, Bapak Ibu semua di sekolah. Pembiasaan pembelajaran metode lama atau kalau kita bilang kuno atau kita bilang jadul, sebenarnya tidak juga bahwasanya itu hanya sebuah teori. Kalau sekarang kan semua dituntut kita berikan kepada anak, itu juga benar. Karena apa? Yang dituntut oleh pemerintah sekarang adalah murid yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tanpa melupakan apa itu yang namanya budi pekerti luhur, kemudian rasa saling menghormati baik pada guru, kepada rekan, atau pihak manapun yang ada dalam kondisi sekolah sekarang. Di situ ada 4. Yang pertama, di situ ada ilustrasi manusia bukanlah robot atau yang bisa kita setir atau yang bisa kita jalankan kemana saja. Karena murid itu punya sebuah apa namanya ya? Kalau kita bisa katakan adalah punya kodrat. Dia punya kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kita dulu lahir, contohlah seperti kita di ruangan ini, Pak Suhut lahir di tahun 50-an, kemudian ada Budian yang 60-an, kemudian ada beberapa kawan kita 70-an, dan generasi 80-an seperti saya. Jadi untuk anak-anak yang lahir tahun 2000-an ini, itu akan beda seperti apa yang kita lakukan seperti dulu. Kalau dulu kita diajarkan oleh guru, kamu harus seperti ini, selesai. Nah kalau sekarang itu tidak dipakai lagi Bapak Ibu, akan ada perubahan. Yang pertama adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak juga, kadang-kadang kalau kita menghukum anak, misalkan kemarin saya mencontohkan saat pelajaran olahraga terjadi perkelahian antara Roni dan Ferry. Misalkan kenapa? Karena di peraturan olahraga di kastil itu tidak
tidak boleh melempar bagian kepala. Tetapi karena tidak sengaja, namanya berlari, kemudian terlempar, menjadi perkelahian. Tapi dengan kesadaran, akhirnya mereka saya damaikan seperti itu. Karena harus ada aturan. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pasti kalau hal positif itu di awal sudah diberikan. Contoh pengajaran seperti pagi-pagi kita di depan gerbang menyalami anak. Paling nggak kalau Bapak Ibu guru datang pagi ada di gerbang, berarti kita harus berbagi dari Bapak Ibu guru seperti itu. Itu yang pertama contohnya. Kemudian ilustrasi yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang salah Bapak Ibu. Karena apa? Sesuatu yang dipaksakan pasti tidak akan berasa nyaman atau enak. Siswa itu kalau misalnya gini, seperti bentakan, kalimat keras, atau sekolah semi militer. Kan ada tuh beberapa sekolah yang menggunakan tenaga praktisi dari luar. Mungkin muridnya akan nurut saat ada di sekolah, tapi kita tidak akan tahu bagaimana mereka berperilaku setelah di luar itu. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi guru mengontrol murid. Tidak sepenuhnya kita sebagai guru bisa memposisikan murid itu sebagai sebuah benda. Misalkan anak kita bentuknya kotak persegi 4, kita tidak akan bisa merubahnya seperti bentuk kerucut atau segitiga, atau bahkan kita bisa membuatnya lonjong karena kita seperti bahan kue, tidak bisa. Jadi gurulah yang harus memposisikan diri, melayani mereka seperti apa tadi yang pertama Bapak Indo katakan di awal, kita ada sebagai among. Jadi kita itu hanya menuntut, tidak menuntut. Kalau sekarang tadi kita katakan ada belajar diferensiasi Bapak Ibu di pendidikan PJOK yang saya ampu sendiri. Sekarang itu di dalam kelas anak-anak bisa belajar 3 materi sekaligus. Contohnya begini, ketika jam olahraga mulai jam 7.30 pagi, ada sebagian anak yang mau main bulu tangkis, ada sebagian anak yang main futsal, ada yang sebagian mau itu lompat tali. Berarti kita harus memfasilitasi 3 kegiatan tersebut, karena kita guru tidak boleh memaksakan. Jadi kita harus ada di posisi kontrol di luar mereka saja. Kalau untuk pendidikan yang lain saya tidak terlalu paham. Contohnya mungkin matematika, bahasa Inggris, atau bidang-bidang lainnya saya kurang paham. Tapi kalau untuk olahraga seperti itu sudah dibenarkan. Karena apa? Tidak sama kemampuan siswa A, B atau C, dan tidak sama keinginan mereka satu dan lainnya seperti itu. Kalau untuk di pelajaran kejuruan mereka mungkin ada hal-hal yang bisa digitukan. Mungkin ada anak satu yang suka las, mungkin ada satu anak yang suka poles body saja, mungkin ada anak yang hanya suka di bagian pendidikan saja seperti itu. Jadi kan? Nah di sini teman-teman kita ada 2 teknik kontrol, yaitu yang pertama mengubah stimulus respon ke pendekatan teknik kontrol. Bisa kita lihat di situ yang pertama, stimulus respon berdasarkan kepada realitas atau kebutuhan kita sama. Siswa itu kebutuhannya belajar, berarti pemenuhannya adalah gurunya mampu mengajar. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Sedangkan untuk teori kontrol lebih kepada realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian lagi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian lagi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi gini, ini kita contohkan sedikit praktek teman-teman atau Bapak Ibu. Kemarin di teori kami itu ada teori melepaskan genggaman tangan. Coba Bapak Ibu semua seperti ini. Genggam tangan. Jadi ketika kita diperintah oleh seseorang, ini kita ada respon tadi, baik yang stimulus atau teori. Nanti kita buktikan. Jadi ada hal-hal yang di stimulus itu dipaksa, kita dibuka. Tapi kalau kita nggak mau, kita tidak akan terbuka. Tapi kalau tadi itu ada yang kita ingin atau kita ingin sesuai buka, pasti kita buka. Jadi tergantung dari teori mana yang akan kita pakai. Nah, kalau yang lama itu sebelah kiri, sebelah kanan saya itu lama, yang sebelah kiri saya itu yang baru. Jadi teorinya dari kontrol bukan stimulus respon. Jadi kalau gini, misalkan teman-teman, kalau kita main korek api, kemudian tidak sengaja kena tangan terbakar, berarti dia langsung menyalakan koreknya. Padahal belum tentu korek yang salah. Bisa jadi tangan kita yang mendekati api. Nah, seperti itu. Kalau yang lama ini seperti itu, yang baru sekarang kalau kita menyadari berarti ada hal yang tidak boleh kita lakukan agar tidak terbakar. Jadi ada perubahan di situ paradigma teman-teman. Begitu. Nah, kemudian kita bicara tentang disiplin positif. Disiplin yang berasal dari kata disiplina atau dalam artian kamus bahasa Indonesia adalah belajar. Yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang tidak diyakini. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu kepada anak, kalau anaknya yakin sama kita atau anaknya itu suka atau kita menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan enak, tentu anak-anak akan merasa bisa atau merasa semangat belajar seperti itu. Kemudian yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, bahkan hukuman. Jadi tadi seperti saya bilang, tidak serta-merta anak salah harus langsung diberi tindakan hukuman. Seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Berikutnya lagi ada nilai-nilai yang harus kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, ras, warna kulit, apapun itu, berarti kita punya tujuan yang sama, yaitu nilai-nilai kebajikan. Profil pelajaran mahasiswa Pancasila memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu ada tujuan pelajaran nasional sekarang. Kemudian ada Ibu Primarius atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa belajar dan kita bisa ajarkan kepada anak bahwasanya budaya positif tadi akan menelurkan atau akan menjadi turunannya sebagai nilai-nilai kebajikan dalam kita mendidik siswa. Nilai-nilai tersebut pastinya sudah sering kita lakukan, sudah sering kita ajarkan, bahkan mungkin dalam praktik sehari-hari, baik itu di rumah atau di sekolah, sudah kita ajarkan. Tinggal bagaimana tadi anak-anak tersebut mengikuti atau arah kita tadi dapat berhasil. Seperti itu. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia.
Ada keinginan pasti, tapi semuanya berdasarkan kemampuan. Ingin tidak mampu tidak akan berhasil. Tapi kalau ingin kita mampu dan berusaha pasti berhasil. Contohnya di sini, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, seperti digambar di atas, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Bertahan hidup itu butuhnya adalah ada makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu wajibnya kebutuhan bertahan hidup. Yang kemudian ada rasa kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Berarti kita hidup dalam masyarakat atau kelompok-kelompok kecil. Misalkan kita di sekolah, yang terkecil adalah kita bertugas sebagai wali kelas, kita memimpin kelas kita atau anak yang kita aku dalam kelas. Contohnya misal berdiri di kelas 11 TKR, ya Bu. Nah, seperti itu berarti Windri harus punya rasa kasih sayang dan bisa diterima di sini. Oke, berikutnya penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu sifat dasar manusia belum ya? Kita tidak didengar, kita marah, kita tidak diakui keberadaannya, kita marah, kemudian tidak dihargai juga kita pasti marah. Kemudian kebebasan. Manusia punya hak dalam dirinya untuk bebas. Ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, ada bermain, ada humor, ada antusiasme dan tertawa. Nah, kalau yang terakhir itu bahagia. Tujuan hidup manusia bahagia. Begitu juga dengan murid, Bapak Ibu. Siswa itu kalau senang, belajar happy, tujuan pendidikan mesti berhasil. Tapi kalau anaknya tertekan, kalau anaknya dalam kontrol yang tidak baik, kayaknya agak sulit mengarahkan atau menunggu mereka berhasil seperti itu. Gitu kan? Kemudian ada satu teori, yaitu teori tentang motivasi. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atas perilaku yang kita lakukan. Contoh di siswa ada misalkan hari Senin, banyak siswa yang tidak berpakaian rapi, tidak memakai atribut lengkap, bahkan terlambat mengikuti upacara. Pasti dalam bentuknya apa yang pertama? Saya pasti dihukum. Tapi kalau guru yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pindu di awal, misalkan begini, kalau kita sudah berposisi sebagai manajer, kita tidak akan marah. Pasti kita bertanya, kamu kenapa nak terlambat? Topinya di mana? Kemudian setelah itu dia jawab misalkan seperti ini Pak, A, B, C, D. Nah setelah itu gini, kita mesti bertanya itu sebenarnya. Oke, sekarang kita kasih kelonggaran. Kemudian di depan bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah seperti itu yang baik Bapak Ibu. Tapi itu masih dari eksternal atau dari orang lain. Yang kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Contohnya begini, siswa-siswi yang berprestasi di kelas, misalkan dia belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian ingin dapat pengakuan, sehingga dia melupakan kawannya. Kawannya tanya, nggak dijawab, kawannya minta bantu mengerjakan soal mungkin tidak ditanggapi, dan itu juga tidak baik. Nah yang dari dalam adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan,
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tujuan itu tadi. Jadi untuk keyakinan diri sendiri, hal-hal yang mereka sadari tentu lahir dari dalam diri. Oh, saya tidak boleh berbuat seperti ini karena akan ada akan ada konsekuensi atau akan ada yang di belakangnya. Pasti punya ekor nih masalah ini, pasti ada ujungnya nih masalah sepertinya, seperti itu. Nah, turunan dari konteks tadi adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita selalu membuat hukuman, apapun itu, tidak mengerjakan tugas, misalkan terlambat datang di sekolah, kemudian mengganggu teman, ya hal-hal yang sering kita hadapi lah sehari-hari di dunia pendidikan. Yang pertama, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Tok, siswa masuk, maaf bu, saya terlambat, kenapa nak? Maaf, ban saya bocor atau lainnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan ada anak lain yang dibonceng anak tadi sehingga dia juga ikut terlambat. Kita tidak serta-merta menyalahkan anak yang dibonceng karena bukan merupakan kesalahannya seperti itu. Yang berikutnya bersifat satu arah. Nah, ini hanya kepada kita, kepada guru, hanya menghukum saja. Tapi kita tidak langsung bertanya kepada anak apa alasan dibalik itu. Yang berikutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik mungkin anak suruh push up, suruh lari, suruh jongkok. Kalau yang psikis biasanya kita berkata kasar, jangan diulang dengan suara bentak, itu akan mengkerdilkan anak. Atau anak nanti mereka jadi down, tidak boleh atau tidak baik. Berikutnya ada konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi kontrolnya, konsekuensi masih agak sedang lah. Kalau dari hukuman berat, kalau yang konsekuensi menengah. Jadi kalau kita longgar, tapi tetap ada yang harus dikerjakan. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi mandiri. Contohnya tadi, misalkan di saat upacara tidak memakai seragam lengkap atribut, contohnya kalau di sekolah kan harus berpakaian sepatu, celana, baju, ada alma mater, kemudian ada yang dasi, topi, nah seperti itu. Kemudian kalau mungkin cewek tidak memakai atribut di luar yang wajib sekolah. Tapi kalau misalkan posisi kita dihukum langsung, anak itu kamu A, B, C, D, jadi salah sama dia. Kemudian yang kedua, mungkin hanya teguran ringan, jangan diulang ya, bisa-bisa lebih baik lagi. Tapi yang ketiga, Bapak Ibu, kita tanyakan kepada anak, mengapa hal itu terjadi dan apa yang akan kamu lakukan ke depan untuk memperbaikinya. Jadi kita harus lebih lembut. Nah seperti itu. Gitu kan? Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sekali adalah menghukum. Biasanya kalau dulu kita sekolah guru BP, guru BK itu menghukum, tapi beda dengan sekarang. Masuk ruang BP, waduh masalah ini, catatannya merah, tidak baik. Atau kalau sekarang bapak siswaan, nah seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, biasanya guru berkata lemah lembut, kok bisa seperti ini, kenapa diulangi lagi, kenapa hal-hal seperti ini kamu terus lakukan, apakah kamu tidak belajar dengan baik. Yang berikutnya ada teman. Teman ini kalau kita posisikan, misalkan di lapangan seperti saya, lebih kepada tim play, atau kami bermain sebagai satu tim, tidak membedakan itu guru dan murid. Misalkan main futsal atau main volley, kami bermain bersama, jadi tidak ada batasan. Walaupun dalam kondisi
belajar saja, tapi kalau dalam prosesnya tetap ada batasan guru dan murid seperti itu. Berikutnya ada pemantau. Guru memposisikan diri sebagai orang yang melihat proses. Yang misalkan begini, ada kejadian yang seperti tadi saya katakan, ada siswa berkelahi saat jam olahraga karena terlempar kepalanya. Tidak serta-merta langsung dihukum atau tidak berstatus bersalah atau tidak sebagai teman. Tapi lebih pada pemantau itu menanyakan kronologi kejadiannya detail. Jadi anak tersebut bercerita masing-masing agar ada solusi yang bisa diselesaikan. Yang terakhir ada manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang wajib kita capai Bapak Ibu semua selaku guru di dunia pendidikan. Karena apa? Sebagai manajer kita selalu mencari solusi terbaik atas apa yang dilakukan oleh siswa. Kita tidak mencari kesalahan, kita tidak membuatnya merasa bersalah berlebihan, atau hal lain yang membuat dia tidak merasa nyaman atau tidak suka, seperti itu. Nah, contoh-contoh penerapan posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Jika kita berdiri sebagai penghukum, nah, kamu silakan berhormat bendera 1 jam. Itu mungkin akan membuat dia jerah, tapi pada saat itu saja. Ke depan mungkin akan terulang dan dia tidak akan nyaman dengan kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali kamu harus ingatkan membuat kecewa saja. Mungkin dia sudah berulang, tetapi selalu terjadi. Tapi kita tidak tanya apa yang melatar belakangi kejadian itu. Berikutnya ada teman, bahasanya lebih halus, lebih lembut. Ayo dong, bantu saya, berubahlah. Kemudian misalkan lain kali jangan seperti itu lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, ikuti aturan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih lembut, lebih kepada perasaan bahwasanya dia ini seusia kita sebagai kita. Jadi memposisikan diri agar dia nyaman. Kemudian ada memantau. Kamu sudah melakukan atau melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Misalkan yang pertama, kalau kamu seperti ini, hukumannya ini. Kamu seperti ini, hukumannya ini. Seperti itu. Kemudian setelah upacara bendera, silakan kamu ke kompleks sekolah, beli alatnya, minggu depan dipakai agar kamu tidak mengulangi hal tersebut itu lagi, seperti itu. Yang kelima, atau manajer, kita pasti bertanya seperti tadi yang saya contohkan berulang-ulang, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, itu tadi Bapak Ibu yang namanya kesadaran ekstrinsik atau motivasi dari dalam diri kita menggali itu agar anak sadar, oh bahwasanya tindakan saya itu tidak benar. Oh, berarti dengan cara Bapak itu begitu saya akan lebih sadar. Dengan cara bicara lebih baik, lebih sopan, dengan pelayanan kita yang maksimal, berarti kita akan mengajarkan anak untuk lebih gampang menerima apa yang kita ucapkan, seperti itu. Kemudian posisi kontrol apa kita? Nah, sekarang tergantung Bapak Ibu semua. Kalau selama ini mungkin kita menghukum, kalau selama ini mungkin kita hanya membuat anak bersalah, kalau selama ini kita hanya sebagai teman, tapi kalau saya rasa sebagai teman itu sudah halus, sebagai pemantau sudah halus, sebagai manajer itu lebih baik. Tapi kalau untuk yang dua tadi, yang membuat rasa bersalah dan menghukum, saya rasa sebaiknya tidak dilakukan untuk saat ini. Seperti itu. Betul Pak Eko? Betul. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, sanggahan, tambahan atau apa, saya persilakan. Monggo. Pak Denny, Mas Zul, ada yang ditanyakan? Dia, Mas Zul, tarik. Monggo Pak Denny, silakan. Dalam posisi kontrol tadi ada kita sebagai manajer yang intinya bagaimana kita menyadarkan siswa atas kesalahan-kesalahannya. Apabila memang dalam posisi manajer itu si anak kan mungkin sudah menyampaikan suatu gagasan atau sudah menyampaikan suatu hukuman untuk mereka sendiri secara sadar. Nah, kemudian itu sudah diketahui oleh Bapak Ibu guru dan
pada waktu hari-hari berikutnya entah kenapa ketika itu Bapak Ibu guru melihat bahwasanya ini sudah waktunya anak tersebut melakukan tindakan sesuai apa yang dibicarakan. Nah, apabila memang dari Bapak Ibu guru mengatakan kenapa anak tersebut tidak melakukan yang sudah disepakati itu Pak, yang sudah disepakati yang mungkin akhirnya membuat Bapak Ibu guru bertanya-tanya, nah kira-kira langkah apa yang bisa diambil seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih betul. Jadi gini, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita menangani siswa itu kita belum punya kesepakatan dengan guru lain. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang ada hal-hal, bahkan begini, kadang-kadang peraturan sekolah kita buat, tata tertib kita buat bersama, tapi ada guru yang tidak mengetahui apa isinya. Mungkin di kelas lalu ini ditulis, mungkin ada kesepakatan langsung dengan saya dengan siswa, tapi saya tidak pernah bicara dengan orang lain. Jadi kadang-kadang secara tidak sadar, berarti katanya kemarin dengan Padar sudah seperti ini, ternyata belum. Berarti ada hal-hal yang patut kita sepakati, Pak. Jadi ada hal-hal yang mungkin tertulis boleh, tetapi secara lisan juga kita sampaikan. Karena dengan misalkan kita musyawarah bersama. Contohnya nanti di depan ada diagram kelas. Jadi hal-hal apa yang kita bicarakan itu harus kita sampaikan. Jadi bisa didengar dan bisa dilihat langsung oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Baik kita sendiri, guru, tata usaha staf, atau karyawan dan siswa itu sendiri. Jadi intinya adalah kerjasama ke arah sana. Yang lain, mungkin Bapak Ibu, buat saya monggo. Misalnya di Pak, kita sudah melaksanakan yang teori kontrol yang manajer ya. Manajer gitu. Nanti kan ada dua jenis siswa, ada yang dia sadar, tapi ada yang meremehkan. Alat seperti ini. Nah, saat seperti ini, bolehkah kita balik lagi ke pembuku? Jadi kita ada manajer, saya pun menghukum itu salah atau tidak, boleh atau tidak. Terima kasih. Baik. Jadi gini Bapak Ibu, di posisi kontrol kita di sekolah sebagai guru, pertanyaannya tadi, jika ada dua anak, yang pertama dengan sikap kita sebagai manajer, dia langsung berubah. Yang kedua, ada siswa dengan posisi manajer, dia akan menyepelekan. Berarti bolehkah kita turun ke bawah? Bolehkah kita? Boleh Bapak Ibu. Mungkin gini. Kadang-kadang gini. Siswa kita bicara dengan dia berdua, berhadapan-hadapan. Dengan kita berbicara halus, dengan kita bisa lembut, secara psikologi dia terima dengan kondisi itu. Tapi kadang-kadang mungkin karena kebiasaan di luarnya dengan bahasa keras, kasar, dia berubah. Paling nggak galak kok, santai saja. Lah guru ini sebenarnya hukumannya ringan. Padahal dengan justru manajer tadi saja dia berubah. Nah, jadi boleh Bu, mungkin kita turunkan ke pemantau atau teman. Jadi kita anggap dia setara. Mungkin dia akan menghargai seperti itu. Yang lain mau Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup, oke. Biar kita nggak jenuh Bapak Ibu, saya mohon berdiri sedikit biar kita pegangan. Ya, kita SPI dulu. Ya, kita bikin namanya permainan konsentrasi. Saya akan menyebutkan 4 nama hewan dan 4 gerakan. Ya, 4 hewan, 4 gerakan. Hewannya adalah ular, cacing, semut, gajah. Gerakannya sama sebutannya panjang, pendek, besar, kecil. Nah nanti kita bolak-balik perkataan apa, gerakan apa. Yang pertama, jika saya berkata gajah, mulut saya besar, tapi tangannya kecil. Coba bareng-bareng pertama. Kita ngomong gajah besar, tapi gerakannya kecil. Kemudian yang kedua, semut. Di mulut kita bilang kecil, tapi gerakannya lebar. Ya, semut kecil.
besar, semut kecil. Kemudian ada ular. Ketika ular kita otomatis bilang panjang, tapi gerakan kita hanya pendek. Jadi ular panjang. Yang terakhir cacing pendek. Paham? Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Gajah besar, cacing pendek. Konsentrasi Bapak Ibu, jika sudah kalah dan merasa salah jangan duduk. Oke. Lagi. Siap? 1, 2, 3. Ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut kecil. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ada hal-hal kadang-kadang Bapak Ibu yang kita lupakan tanpa itu bermain. Dari proses 5 kebutuhan dasar tadi, anak-anak kita butuh bahagia dan butuh tertawa. Kalau guru kocak katanya pelawak, tapi kalau guru galak katanya polisi atau satpam atau security. Nah, itu menjadi dilema. Nah, jadi kita harus memposisikan di tengah-tengah. Kencang ya perlu, kendor ya perlu, tapi harus ada penyetabil atau seimbang. Jadi kalau menurut garis itu, garis titik tumpunya ada di tengah-tengah. Tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, tidak juga di atas, tidak juga di bawah. Nah, ini segitiga restitusi bisa kita baca semua di situ. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Yang berikutnya ada validasi tindakan salah. Yang pertama di atasnya ada keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati atau peraturan lah yang kita punya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang sebelah kanan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dari 3 hal tersebut itu untuk membuat anak sadar bahwasannya apa yang dia lakukan itu tidak baik, tidak benar. Jangan salah, ya. Jangan katakan kamu bersalah, itu tidak boleh sekarang. Jadi tindakannya tidak benar, tindakannya tidak baik. Kalau salah itu sudah hukuman, Bahkan sekarang kita memberikan reward, kita memberikan hadiah kalau hanya untuk pendidikan khususnya anak-anak itu tidak boleh. Karena apa? Takutnya dia lupa diri. Kalau dia sudah lupa, dia akan meremehkan orang lain. Jadi posisi positif menghargai tadi hilang. Jadi hadiah itu berbahaya, hukuman juga berbahaya. Makanya tadi mengatakan kita ada di tengah-tengah. Jadi segitiga itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pengakuan manusia tadi harus saling mengakui bahwa keberadaannya ada. Kadang-kadang orang merendahkan. Sudah dibilang, murid saja kita sudah pakai manajer, katanya guru kayak galak, santai. Guru itu pasti tidak akan berkata yang aneh-aneh seperti itu. Berikutnya, oke, kita ke keyakinan kelas. Kalau dulu kita peraturan kelas, kita ada kesepakatan, sekarang harus ada keyakinan Bapak Ibu. Jadi ini tumbuh dari motivasi intrinsik atau secara sadar kita akan melakukannya tanpa paksaan. Contoh budaya hidup sehat, misalkan gerakan cuci tangan sebelum masuk kelas. Kita ada keran, ada sabun, jadi semua bersih. Yang kedua mungkin melepas sepatu ketika masuk ruang kelas. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan ternyata hidup bersih itu enak, hidup bersih itu nyaman, hidup bersih itu indah. Seperti itu. Ya, dia bersifat abstrak atau bisa oleh siapapun. Misalkan Pak Pindu masuk ke dalam kelas, handphone tidak menyala. Satu, misalkan Pak Eko menghargai jika ada yang berjalan depan.
Ketika ada yang bicara depan, yang belakang semua silent. Misalkan bahasa, ketika ada guru hadir semua berdiri ucapkan salam, itu juga sebagai salah satu tindakan keyakinan kelas. Kadang-kadang kan enggak, assalamualaikum, artinya ada yang makan, ada yang jajan, ada yang masuk di PR seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin, misalkan anak-anak, ini Pak, misalkan ada yang makan kesalahan, pakai uang 5.000 itu udah nggak boleh lagi, itu nggak boleh, itu hukuman, tidak seperti itu. Jadi itu contoh tidak baik. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi semua boleh melakukan berbeda pendapat, semua dikasih kesempatan untuk bicara seperti itu. Berikut lagi dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat dan ditinggalkannya. Harus bersih ketika masuk ke ruangan, memberi salam hormat kepada guru yang masuk. Yang ketiga, menghargai saja itu sudah cukup. Berikutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Dalam hal ini kadang-kadang kita di sekolah punya kondisi anak-anak seperti apa di luarnya. Contoh kita orang Sumatera, ada hal-hal lain yang mungkin tidak diakui di Papua, tidak diakui di Kalimantan, atau bahkan di Pulau Jawa dianggap tidak baik, tapi di Sumatera sendiri baik. Jadi sekolah itu menentukan sendiri-sendiri keyakinannya, karena kadang-kadang yang baik buat kita belum tentu baik buat orang. Sama kayak tadi yang respon, ya, yang tadi. Jadi tidak semua pandangan kita lurus ke depan, orang nyaman, lihatnya di depan kita, oh itu mobil. Belum tentu kalau dari sudut sana yang mobil mungkin hanya sepiannya saja, dari kiri mungkin hanya rodanya saja seperti itu. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi itu yang tadi Pak Firman katakan. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan, tapi secara tidak sadar ada orang lain, oh Bapak itu seperti itu, saya belum tahu. Itu mungkin karena tidak ada keterlibatan seluruh pihak yang ada di dalam sekolah atau instansi tersebut. Bahkan anak-anak juga bisa kita ikutkan. Misalkan ada pertemuan sekolah A, B, C, D sampai Z, tetapi anak-anak tidak dikasih kesempatan untuk tahu. Nah, contoh ketua kelas saja dibawa. Nah, itu juga wajib kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan di depan kemudian hari. Bisa menutup. Kita sekarang refleksi Bapak Ibu. Saya ingin bertanya. Nanti semua dari kita ini memberikan jawaban. Saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu setelah saya bicara di depan, setelah saya mengatakan apa tadi ada materi tadi, itu apa perasaan kita? Monggo silakan. Pak Jaki. Apa pertanyaan? Beberapa kata boleh, satu kalimat boleh, atau apa saja? Oh. Apakah dampak positifnya dengan diadakannya disiplin positif atau kelas? Siap. Jadi refleksi dari Pak Jaki adalah sebuah pertanyaan. Nanti kita jawab. Pak Mansur, mungkin ada penyadaran sedikit saja. Dulu waktu saya belajar manajemen, salah satunya itu ada akuati. Akuati itu isinya reward dan punishment. Nah, saya mencoba untuk menerapkan itu dalam proses pembelajaran. Karena biasanya anak-anak itu sulit untuk bertanya dan sulit juga untuk menjawab. Akhirnya saya bawa sering karena siswanya perempuan. Ternyata yang bertanya banyak. Tapi saya belum menyadari kalau itu ternyata kami bisa menjadi ragu. Mungkin nanti saya akan belajar lagi. terima kasih Pak. Pak Alif, mohon silakan. Ya, terus Pak mau Pak Alif boleh. Cukup pakai Pak Alif. Bahasa mau bahasa. Kalau saya merasa kalau manajer beliau tadi bisa sedikit disampaikan SMA, saya nggak akan sanggup untuk melakukannya di SMP.
jenjangnya Bu. Ya. Tingkat caranya mungkin itu. Ya. Budaya Bu. Pemahaman diri sebagai seorang manajer itu berarti kita tidak hanya sebagai pemimpin di depan, namun di hadapan orang, di hadapan orang kita juga di depan, di tengah, di samping dan di belakang yang berfungsi sebagai contoh, kawan dan motivator. Terima kasih. Luar biasa. Bunda, apa? Ya, terima kasih. Karena sih sangat luar biasa ya terkait dengan adanya destinasi yang ini. Mungkin saya pribadi akan mulai memposisikan diri saya sebagai manajer sehingga siswa atau murid nantinya bisa merasakan bahagia dan satu hal yang besar. Terima kasih. Kemudian, apa? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya merasa merasa sangat terbuka karena siswa yang saya hadapi sekarang itu sangat berbeda dengan yang saya hadapi masa lalu. Jadi saya sangat bersyukur dengan pengetahuan seperti ini. Saya sudah siap-siap saya Terima kasih. Kita kemudian. Pak Jepri, Bapak. Iya, terima kasih pada waktu luar biasa sekali penyampaiannya. Intinya kalau dari saya, mudah-mudahan saya dan rekan-rekan yang sudah mendapatkan destinasi ini dapat menerapkan serta mengaplikasikannya. Amin. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya kita banyak masukan sekali setelah sampaikan masalah-masalah yang sudah terjadi. Mungkin kita mau belajar lebih banyak untuk bisa menguasai dalam hal segitiga seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk kedepannya untuk saya katakan. Siap. Terima kasih, Pak. Ini Pak Mindu, Pak. Kalau saya sendiri sangat mengedukasi sekali Pak. Jadi ini merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali. Karena memang disiplin positif ini sangat perlu sekali diterapkan walaupun memang pada kenyataan susah. Tapi paling tidak step by step bisa kita lakukan. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Denny, mau? Ya, sangat tercerahkan sekali dengan adanya materi ini, tetapi saya menarik sebuah kesimpulan untuk menjalankan yang lebih baik intinya hanya 3. Siapa, Bapak? Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagai penutup, Pak Suhut, Bapak, kata-kata yang diberikan ini. Sementara Bu. Oke, terima kasih. Sekali lagi tenang, Bapak Ibu. Baiklah, itu jadi perasaan-perasaan kita tadi, apa yang sudah saya sampaikan, bahasanya rasa senang, bahagia, kemudian mungkin marah, mungkin benci, mungkin tidak suka, tidak menghargai, itu sebagai kebutuhan manusia juga. Mungkin butuhnya manusia marah ketika dia ada hal-hal yang tidak enak dalam diri. Itu bisa dari dalam diri atau dari luar. Jadi metode-metode tadi bisa kita pelajari, bisa kita berikan pemahaman kepada orang secara mudah. Jadi untuk itu walaupun tidak mudah, tapi kita terus harus berusaha. Untuk Budian sama Budian, teman saya Marlina bahkan pernah mengajak saya, Mandarmanto, kalau saya kita mengajarkan anak-anak. Mohon maaf sebelumnya saya mengajarkan anak-anak tunanetra untuk berenang. Bayangkan Bapak Ibu yang sulitnya. Kalau Budian enak, Budian masih istilahnya anak bisa melihat, mungkin tidak bisa bicara, tidak mendengar. Tapi kalau saya, bagaimana perasaan kita yang bisa melihat? Teman saya, guru SLB, ngajak saya ke kolam renang, padahal kalau mengajarkan anak, saya pikir tadinya kan anak normal. Ternyata kalau ini anak sekolah saya, kalau saya sadar oh ya. Jadi saya harus punya metode baru untuk mengajarkan anak tunanetra untuk berenang. Yang pertama apa? Saya gunakan tongkat untuk mengajarkan mereka mengenal air. Jadi itu sebuah tantangan buat saya kan. Selama ini saya di dalam renang mengajarkan anak normal biasa, bisa melihat, bisa mendengar, dan gerakannya sempurna. Nah dengan tongkat tadi saya berusaha bagaimana meluruskan jalan dia di air itu tadi. Jadi mereka di sebelah tubuhnya saya kasih tongkat untuk dipegang. Ya, saya juga punya pengalaman seperti ibu walaupun hanya sedikit. Dan itu untuk kejuaraan Bu ASEAN apa namanya? Ini Paralympic Games ya. Jadi anak-anak yang dari SLB itu untuk lomba olahraga seperti itu. Jadi
lingkungan kuliah. Oke, sebagai penutup, dalam penerapan program gizi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sebagai tujuan dari standar pendidikan nasional. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, mungkin kata-kata yang tidak baik, mungkin ada hal-hal yang tidak Bapak ingin suka. Tapi intinya ini untuk kita semua dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kan kita sudah punya peraturan di kelas ya. Beberapa aturan yang harus dan kita lakukan bersama. Kita sepakati. Sekarang peraturan itu kita buat namanya menjadi keyakinan kelas. Contohnya, kegiatan-kegiatan itu adalah tanggung jawab. Jadi bukan paksa. Bukan maksudnya apa? Datang tidak berpakaian, kemudian mengerjakan. Apa lagi kira-kira yang lainnya? Coba lagi. Yang belum. Kebersihan. Nah, apa lagi? Menghormati teman. Jadi paling nggak kita punya 6 poin ya, yang harus kita sepakati bersama. Jadi itu adalah tanggung jawab, bukan suatu paksaan atau tekan. Namanya sekarang bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Kita yakini bersama dan kita jalani bareng. Tanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi apa tadi? Pertama, ya kan? Terus mengerjakan tugas, terus perapian kelas dan kebersihan, terus apa lagi? Menghormati guru, yang terakhir menghormati teman. Oke, gitu ya. Jadi itulah keyakinan kelas kita. Jadi mari bersama, mudah-mudahan kelas ini berjalan dengan baik. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.